adik-adik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri Rambi Puji. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai contoh soal limit fungsi. Nah, di sini Ibu akan memberikan cara yang cepat untuk mengerjakan limit fungsi. Limit fungsi bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Di antaranya bisa diselesaikan dengan cara substitusi, bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran aljabar, bisa diselesaikan dengan cara merasionalkan penyebut. Nah, sekarang kita ke contoh soal limit fungsi. Contoh soal yang pertama mengenai contoh soal yang berhubungan dengan substitusi. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan limit fungsi X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat dikurangi 8. Nah, penyelesaiannya langsung saja kita masukkan X sama dengan 3 ke dalam fungsi. Kenapa X-nya sama dengan 3? Karena X mendekati 3, maka langsung kita substitusikan nilai 3 ke dalam persamaan. Menjadi 3 kuadrat dikurangi 8. 3 kuadrat sama dengan 9, dikurangi 8 sama dengan 1. Maka nilai limit fungsi tersebut adalah 1. Nah, jadi cara substitusi sangat gampang sekali ya, sangat mudah. Langsung disubstitusikan nilai X ke dalam fungsi, langsung ketemu hasilnya. Contoh soal yang selanjutnya, cara penyelesaiannya menggunakan pemfaktoran aljabar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat dikurangi 9 per X dikurangi 3. Nah, penyelesaian yang pertama kita substitusikan dulu nilai X ke dalam fungsi. Pasti kalian tanya, "Loh Bu, kenapa disubstitusikan ke dalam fungsi? Padahal ini kan pemfaktoran aljabar, bukan substitusi." Iya, kalau ada soal limit, hal pertama yang kita kerjakan adalah mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi. Nah, yang pertama, nilai X-nya kan 3, maka dimasukkan ke dalam fungsi menjadi 3 kuadrat dikurangi 9 per 3 dikurangi 3 sama dengan 0/0. Nah, karena hasilnya 0/0 atau tak tentu, maka penyelesaian menggunakan pemfaktoran aljabar. Jadi diingat-ingat ya, apabila ada soal limit, nah, hal yang pertama kita harus kerjakan adalah mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi. Nah, nggak harus nilai X, bisa juga nanti limit T mendekati 3 atau limit Y mendekati 3. Terserah apapun itu hurufnya, abjadnya, yang penting nilainya dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, selanjutnya, karena hasilnya 0/0 atau tak tentu, maka kita nggak bisa menggunakan cara substitusi. Nah, kita menggunakan cara pemfaktoran aljabar. Caranya seperti ini. Ini soalnya tetap ya soal yang barusan. Jadi tentukan limit fungsi berikut. Limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat dikurangi 9 per X dikurangi 3. Penyelesaiannya, kita lihat fungsi X kuadrat dikurangi 9, kita faktorkan menjadi X min 3 dikalikan X plus 3. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, pada contoh soal yang mengharuskan menggunakan penyelesaian pemfaktoran aljabar, maka kalian harus paham pemfaktoran aljabar. Seperti pada contoh ini, pemfaktoran X kuadrat dikurangi 9, maka faktornya menjadi X min 3 dan X plus 3 per X min 3. Nah, karena limit fungsinya X mendekati 3, maka harus ada yang dicoret. Yang dicoret adalah X min 3.
Diingat-ingat ya, jika limit X-nya mendekati 3, maka yang dicoret adalah X min 3. Nah, jika limit fungsinya X mendekati min 3, maka yang dicoret adalah X plus 3. Nah, yang kita coret ini adalah X min 3 karena X-nya mendekati 3. Kalau X-nya mendekati min 3, maka yang dicoret X plus 3. Kita coret X min 3 sehingga hasilnya menjadi X plus 3. Nah, X plus 3 ini kita langsung substitusikan nilai 3 ke dalam X plus 3 sehingga menjadi 3 plus 3 sama dengan 6. Nah, jadi nilai limit fungsi dari fungsi X kuadrat dikurangi 9 per X min 3 sama dengan 6. Yang selanjutnya, contoh soal limit fungsi dengan cara merasionalkan penyebut. Contohnya, tentukan limit fungsi X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 per akar X min 2. Nah, kalau ada soal limit fungsi yang berupa akar-akar, akarnya ada di penyebut, maka kita harus merasionalkan penyebutnya dulu. Cara merasionalkannya dikalikan dengan sekawannya. Nah, sekawannya itu berapa? Sekawannya itu, bukan dikalikan dengan sekawannya, tapi dikalikan dengan yang sama dengan penyebutnya. Nah, yang sama dengan penyebutnya adalah X min 2, maka dikalikan dengan akar X min 2 per akar X min 2. Nah, biasanya ada yang tanya ini, loh Bu, kenapa dikalikan dengan akar X min 2 per akar X min 2? Nanti kan nilainya berubah. Nah, jawabannya tidak, nilainya tidak berubah karena akar X min 2 per akar X min 2 kalau dikerjakan hasilnya adalah 1. Bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga jika kita kalikan dengan akar X min 2 per akar X min 2 tidak berpengaruh ke nilai. Ya, diingat-ingat. Maka hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi 3X plus 2 per akar X min 2 dikalikan akar X min 2 per akar X min 2. Nah, selanjutnya nilainya menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 dikalikan dengan akar X min 2 per akar X min 2 dikuadratkan karena akar X min 2 nya dikalikan dengan akar X min 2 maka menjadi akar X min 2 kuadrat. Selanjutnya limit X mendekati 2. Nah, kita faktorkan X kuadrat min 3X ditambah 2. Faktornya menjadi X min 1 dikalikan X min 2. Lalu kita kalikan dengan akar X min 2 per X min 2. Loh Bu, ini kenapa bisa jadi X min 2? Iya, karena akar X min 2 dikuadratkan, maka akarnya hilang menjadi X min 2. Diingat-ingat ya, kalau ada akar lalu dikuadratkan, maka akarnya hilang. Nah, selanjutnya hasilnya menjadi limit X mendekati 2 dari fungsi X min 1 akar X min 2. Nah, kenapa bisa jadi gitu? Iya, karena X min 2 nya kita coret. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kalau limitnya X mendekati 2, maka yang harus dicoret adalah X min 2. Nah, pada contoh soal ini limitnya X mendekati 2, maka yang dicoret adalah X min 2. Setelah dicoret, langsung kita masukkan nilai X ke dalam fungsi. Nah, fungsinya X min 1 akar X min 2. Kita masukkan nilai X sama dengan 2 ke fungsi, menjadi 2 dikurangi 1 akar 2 dikurangi 2. Nah, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikalikan akar 2 dikurangi 2, 0. Sehingga 1 dikurangi 0, 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi limit fungsi X mendekati 2 dari fungsi tersebut nilainya adalah 0. Diingat-ingat ya,
untuk cara yang merasionalkan penyebut. Sekian, apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan via WhatsApp. Terima kasih.